Halo Sobat Serdadu, kembali lagi dengan kita di podcast SMK PGRI 2 Badung. Kali ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, di PT Astra Honda Pusat Jakarta. Halo Bapak, selamat sore hari ini. Selamat sore. Iya, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bapak. Oke, nama saya Oni Setiawan. Saya sebagai SEP atau Satu Hati Education Program dari PT Astra Honda Motor yang ditugaskan ke Bali untuk melakukan peresmian di Teaching Factory di SMK PGRI 2 Badung. Iya, dari SEP ya, Ya. SEP Astra Honda Motor Jakarta. Ya. Ini dari pusat langsung ke Jakarta, ke Bali di Ya. sini SMK PGRI 2 Badung. Ngapain Pak? Oke, jadi SEP itu sebenarnya kepanjangan dari Satu Hati Education Program. Iya. Itu sebuah program untuk menaungi pendidikan, terutama vokasi. Dan vokasi itu kan dibagi menjadi dua, vokasi di tingkat menengah dan vokasi di tingkat tinggi. Jadi kalau AHM itu adalah sebagai produsen sepeda motor, sehingga kami menaunginya di SMK dengan jurusan yang khusus, yaitu jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Oke, Gitu. berarti menaungi SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Menaungi binaan dari Astra Pusat Jakarta motornya ya. Iya. Jadi kami sebenarnya tidak semua SMK kami bina. Ya, Jadi binaan, hanya ya. SMK-SMK Yang yang memiliki. memang mau bekerja sama dengan kita dan memiliki jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Iya. Ya. Kira-kira berapa sekolah tuh yang ada di Indonesia? Ya, per bulan Oktober kemarin itu sudah 711 sekolah binaan kami di 36 provinsi. Karena sekarang kan provinsi sudah 38 sampai 38. ya. Ada beberapa provinsi memang belum gabung ke kita. Kita baru 711 dan dimulai dari tahun 2010. 2010. Ada 711 SMK. Ya. Kita beruntung sekali ya, berarti di antara 700 itu kita masuk di situ. Ya. Di Bali berapa Pak? Di Bali sendiri ada 9 SMK yang sudah bergabung dengan Astra Honda Motor sebagai binaan. Sekolah binaan. Termasuk PGRI 2 Badung ini. Ya. Kali ini kan kita mau adakan peresmian. Ya. TEVA. Kemudian apakah semua binaan itu memiliki TEVA nggak? Oke, jadi mungkin saya bercerita sedikit tentang grading SMK. Jadi selama ini kita mengelola sebuah SMK itu ada beberapa kriteria. Jadi saat mereka akan melakukan MOU dengan kita akan grading dulu. Grading itu apa sih Pak? Saya nggak ngerti. Level tingkatan. Okay. Jadi nanti waktu mereka masuk menjadi bagian dari keluarga kita atau keluarga binaan kita, itu ada 3 grading, 3 level. Yang pertama itu level B. Level B itu paling rendah. Sebenarnya level B itu kami hanya menyiapkan untuk SMK yang wajib ke A. Sebenarnya kita minimal tuh A. Minimal A. Grade A. Ya B karena. Tapi lebih dari A ada dong berarti? Ya, jadi seperti kami cerita dulu dari B. B itu persiapan untuk menjadi A. Setelah A kita A+. Oh, ada ya, A+-nya. Kalau A+ itu adalah SMK yang sudah mampu untuk melakukan uji kompetensi mandiri. Nah, TUK itu SMK yang paling tinggi grade-nya di binaan kami. Ya, dari binaan kami A terus ke A+. A+-nya. Ya. Berarti ini yang bisa memiliki TEVA bekerjasama langsung dengan AHAS Jakarta. AHAS di sekitar. AHAS di sekitar, sorry. Astra Honda Motor Pusat. Ya. Itu harus memiliki grade A. Gitu ya? Bukan. Jadi SMK binaannya Astra Honda Motor itu ada 3 grade. Ya. B, A, dan A+. Kita masuk mana Pak? Nah, kalau PGRI 2 Badung sudah masuk ke TUK. TUK berarti ya, A+. Berarti ya. Wow. Kalau sudah A+, baru boleh mendirikan TEVA. Oke. Nah, jadi tahapannya gitu. Sebelum A+, dia belum boleh mendirikan TEVA. Ya. Berarti
banyak nggak sih yang di Bali Ya, terutama yang grade-nya itu A+? A+ baru 2. Baru 2. Ya, baru 2. Oke, kita termasuk di antara Di 2 itu antara ya. 2 itu. Oke. Tapi yang punya Teva yang kerjasama dengan ini Bali baru SMK SMK PGRI 2 PGRI 2 Badung. Badung. Ya. Wah, semoga ini kira-kira sebelum saya ke sana, kira-kira keuntungan dari pendirian Teva di sekolah untuk di bidang khususnya untuk industri ya. Ya. Itu apa aja kira-kira? Jadi Teva itu berawal dari sebuah keinginan kami untuk memperkenalkan apa sih industri itu seperti apa. Jadi anak-anak siswa nanti kan setelah lulus dia harus merasakan industri itu kayak apa. Saya tuh nanti kerjanya itu seperti apa sih, ngapain aja. Nah, dengan berawal dari itu kita akan mulai melihat terus mengamati, oh ternyata mereka harus dikenalkan nih nanti kerja itu kayak apa. Nah, akhirnya kita akan menggandeng beberapa ahas di sekitar sekolah untuk bekerja sama mendirikan Teva. Nah, Teva sendiri itu tidak berdiri sendiri. Teva itu harus bekerja sama dengan ahas sekitar. Kenapa? Karena kita harus menjamin kualitas dari hasil servisnya. Oh, Ya, gitu. walaupun nanti yang mengerjakan anak-anak, tapi harus ada ceknya, pengecekannya, final Controllingnya. inspectionnya, controllingnya. Jadi nggak cuman anak-anak yang ngerjain terus dilepas, kan kita belum berani. Nah, jadi untuk controllingnya, terus promosinya, gimana cara mengolah konsumen, gimana cara menata keuangan bengkel, gimana cara mempromosikan bengkel, terus gimana cara mengelola manajemen spare part. Nah, itu harus bekerja sama dengan ahas. Oh, itu udah tingkat tinggi tuh ya. Iya. Berarti mulai dari apa itu di depan customer service-nya atau menerima pesanannya Cara atau menerima konsumennya itu iya, semua dikontrol oleh ahas sekitar ya, ya. diajarin oleh ahas sekitar dengan harapan nanti pelan-pelan akan budaya industri itu, budaya yang dihadirkan di sekolah lewat Teva itu bisa menular ke siswa-siswa. Oh, ternyata nanti kalau saya lulus kerjaannya gini toh. Seperti ini toh. Nah, Berarti secara tidak langsung ini mengajarkan budaya industri ada di sekolah iya, ya. benar. Teva sebuah pembelajaran dunia industri di sekolah. Oh iya. Gitu. Nah, nantinya kalau misalkan ini berapa lama sudah berjalan gitu, kalau kita ada pengembangan produk segala macamnya gimana itu? Ya, jadi Teva itu sendiri baru di launching tahun ini. Oh ya. Tahun ini. Dan tahun ini pun sampai akhir tahun nanti hanya 10 SMK yang punya Teva. Di Indonesia? Ya, di Indonesia. Wow. Di sini Teva ke-7. Baru ke-7. Ya. Jadi Peresmiannya ya. ke-7 seluruh Indonesia. Seluruh Kalau di Indonesia. Bali pertama. Tapi di seluruh oke. Indonesia baru ke-7. Nah, diharapkan nanti ke depannya adalah bengkel Teva ini nggak cuma secara pembelajaran, tapi bisa juga mengambil dari sisi profit. Untung lah, kita mencari untung. Tapi itu tidak semata-mata mengejar untung. Yang paling utama adalah pembelajaran. Tapi kalau pembelajaran nggak untung kan nanti ditanyain sama siswa, ini mengasih pembelajaran tapi malah nggak untung. Nah, diharapkan Teva ini selain pembelajaran juga mempunyai keuntungan. Terus kemarin kita juga mendevelop semua guru-guru yang akan mendirikan Teva, sekolah yang akan mendirikan Teva, kami minta gurunya mengirim seorang guru untuk kami latih di training centernya AHM. Termasuk kemarin dari PGRI 2 Badung ada Pak Madekerta. Nah, beliau kemarin kita latih sampai 3 hari terkait dengan manajemen bengkel, gimana cara promosi, gimana cara undang-undang ketenagakerjaan, gimana caranya safety, keamanan bengkel, keselamatan bengkel, terus manajemen spare part, banyak banget kemarin materi-materinya. Oh, berarti kita secara langsung update-nya terus ya? Iya. Kita bisa langsung update terus dengan perkembangan di industri ya? Iya. Karena kita sudah, apalagi sudah A+ seperti itu, harus lebih bagus lagi. Maksudnya, lebih bagus lagi. Anak-anak biar bisa menularkan budaya kerja yang harusnya di industri sudah mereka sudah dapatkan, nanti kita belajar ajarin dulu di sini di sekolah. Jadi harapannya itu
di industri nanti saat dia keluar menjadi seseorang yang siap kerja. Jadi nggak usah Oke. dilatih lagi, nggak usah Oke. diajarin lagi. Ya. Dan untuk TUK itu standarnya anak yang nanti diujikan itu adalah uji kompetensi keterampilan sesuai dengan standar industri. Dan itu levelnya adalah setara dengan mekanik ahas di level 1. Jadi kalau anak lulus ya bengkel as enak sekali, tinggal ngambil aja. Oh Ya nggak iya. usah training lagi, langsung Langsung siap dapat kerja. sertifikat ya? Iya, sudah langsung Oke. siap kerja, nggak usah di training lagi. Nah itu selain untuk siswa biar bisa budaya kerjanya sudah terlatih di Iya. sini dan siap kerja dibawa keluar, kira-kira keuntungan selain tadi ada training untuk guru-gurunya itu apa lagi Pak? Jadi kita itu pembinaannya, Mm-mm. kita bahasanya adalah dari hulu ke hilir. Mm-mm. Hulu kita menyiapkan dari proses gurunya, pelatihan guru, sertifikasi guru, sarana dan prasarana, self audit tentang keperluan dan kebutuhan yang ada di sini. Mm-mm. Nah, itu dari hulu. Nah, Dari kita dari hulunya, dari besarnya ya. iya, Mm. dari ujungnya. Kita merangkak ke depan, kita ingin meningkatkan SMK itu nggak cuman istilahnya habis lulus malah jadi pengangguran. Mm-mm. Habis lulus anaknya bingung mau kemana. Mm-mm. Nah dari situ kita mendevelop yang namanya hilirisasi, dari hulu ke hilir. Nah dari SMK itu sendiri setelah lulus, seperti jargonnya SMK itu kalau lulus ada yang dinamakan BMW. BMW itu adalah bekerja, M-nya melanjutkan sekolah, W-nya wirausaha. Jadi diharapkan anak-anak yang lulus bisa memilih di antara 3, mau meneruskan, mau bekerja langsung, atau mau wirausaha. Kita siapkan beberapa alternatif. Contohnya kalau mau bekerja ya kita siapkan tadi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Kalau mau melanjutkan sekolah, kita kasih bekal ke mereka untuk melanjutkan. Kita juga ada beasiswa-beasiswa untuk mereka melanjutkan sekolah atau kuliah ke jenjang lebih tinggi. Terus di wirausaha di Bali ini sudah ada beberapa lulusan kita yang sukses menjadi wirausaha. Ada yang dari kemarin di Karangasem, terus ada yang di Canggu. Itu 2 alumni binaan kami lewat program AHYPP itu sudah sukses dalam wirausaha, bahkan omsetnya sudah puluhan sampai ratusan juta. Iya kan kita tahu kalau Honda itu memang ada di mana-mana karena lebih banyak yang pengguna Honda. Iya. Ya. Kalau kita berbicara brand ya, Iya. nah, karena banyaknya brand inilah, makanya anak kita harus dilatih dengan terbiasa dengan menggunakan brand Honda itu sendiri ya. Nah, oke. Ini lagi Pak, kalau misalkan perbandingan lagi nih, balik lagi nih ke yang tadi. Tadi ada kita dari 7 sekolah di Indonesia. 711. Enggak, yang TEFA. Ya, yang 7. Kita yang peresmian yang ke-7. Nah, sebelumnya sudah ada. Kira-kira pengalaman Pak di mana aja tuh yang kemarin yang ke-6 itu? Oh ya. TEFA pertama itu ada di Bekasi. Dia udah jalan, udah running dan sudah mulai unit entry-nya sudah unit entry itu motor yang masuk ke bengkelnya udah mulai rame. Terus ada juga TEFA yang memang awalnya itu bengkel umum, bengkel istilahnya bengkel sekolah biasa. Terus kita angkat, kita resmikan menjadi TEFA dan sekarang omsetnya juga lumayan banyak. Itu di Banyuwangi, Jawa Timur. Terus nanti ada beberapa SMK juga akan MOU TEFA juga di tahun ini. Jadi mungkin totalnya tahun ini bisa sampai 10 SMK. 10 SMK ya. Tapi kami selalu wanti-wanti ke SMK, kita kasih selalu kasih arahan, selalu kita kasih reminder bahwa ini bengkel ini harus profit. Jangan sampai bengkelnya jadi sudah ngeluarin investasi banyak sekolahnya tapi nggak terurus. Ya biasanya kan udah jadi udah nih nggak diapa-apain. Nah itu yang kita nggak mau. Kita akan support terus, mau butuh apa, mau seperti apa, kita akan tetap dukung untuk developmentnya, pengembangannya. Oke. Terakhir nih Pak. Ya. Kira-kira anak-anak kita mereka harus gimana supaya dia lebih terlatih. Di samping kan tidak semua anak bisa magang di TEFA kita kan. Kita harus seleksi. Kemudian karena itu berkaitan dengan customer. Kira-kira anak-anak kita itu harus gimana tipsnya? Maksudnya
dari apanya yang harus mereka latih atau Iya. bagaimana sih? Oke, jadi sepengalaman saya di beberapa sekolah, terus di beberapa daerah itu cenderung lebih ke arah eh, generasi sekarang memang berbeda Ya, karena generasi visual, rebahan ya. ya generasi rebahan, terus mereka lebih ke visual, Iya. visual itu penting banget. Jadi eh, tidak ada lagi kayak catatan, menulis dan apa namanya kalau kita bahasanya dulu waktu kita sekolah adalah menghafal. Jadi Mm. mereka menghafal itu lebih ke visual. Jadi mereka akan lebih nyantel itu dengan visual. Jadi kita harapkan nanti ke depannya kita akan membuat mendevelop kurikulum based on-nya visual. Mm-mm. Kita juga sudah mendevelop tentang terkait video-video yang bisa di-download oleh SMK, Di bisa mana itu? di portal. Jadi kita itu punya portal khusus, Oke. portal Satu Hati, itu Oh, bisa diakses untuk SMK binaan. oh Nah, di ya. portal itu isinya banyak banget pelajaran dan lain sebagainya yang bisa diakses oleh pihak sekolah yang bisa di-share ke siswa. Nah, Hmm. kita akan kita udah coba untuk mengupload video-video di situ, mereka tinggal lihat, jadi pembelajarannya nggak lagi diajarin tapi bisa lihat dari visual. Oke. Harapannya itu. Karena Tuh. mereka lebih suka melihat video Iya, ya, melihat makanya video. dari pihak eh, AHM. AHM-nya Nah, juga menyediakan iya, untuk pembelajaran itu kita ya. sediakan pembelajaran itu. Berarti kita beruntung banget nih Pak, Iya, sebagai sekolah binaan ya. iya benar. Karena Eh, banyak fasilitas yang bisa diberikan ya, gitu ya. selain fasilitas sih kalau menurut saya anak-anak sekarang itu harus didorong dengan eh, kemauan yang lebih. Artinya kemauan yang lebih, jangan dibiarkan mereka untuk tidak berpraktek. Saya kemarin waktu pandemi juga sedih juga, makanya SMK itu nggak bisa tanpa praktek. Iya, Ya, jadi kalau SMK tanpa praktek ya, ya teori aja. ya teori aja. Mm, Giliran mereka akan pegang barangnya susah. ya. Nah, kami ke depannya, kenapa kok kita mintanya SMK tuh naik? B harus ke A, A harus ke A plus. Kita dorong terus. Mm, Kita kasih warning, ayo naik, ayo naik. Kenapa? Karena kita sadar banget tanpa praktek, tanpa prasarana yang lengkap, ya anak-anak nggak akan bisa berkompetisi. Jadi harus Iya, praktek, mm-mm. lihat yang pertama itu di portalnya Iya, dilihat sering-sering di secara situ. visualnya Kemudian kita harus dipraktekkan. praktek, Iya, dan yang terakhir apa ya kali ya? budaya Budaya industrinya. industri, Iya, betul. itu Itu yang paling paling utama. penting. Itu paling penting. Makanya kita hadirkan Teva di sekolah Iya, kita supaya anak-anak lebih mengenal dan lebih budaya. fasih Iya, mengenal budaya budaya industri. industri. Karena dia akan supaya dia bisa BMW itu tadi ya. Iya, Bagaimana dia bisa bekerja, bekerja, bagaimana dia nantinya melanjutkan melanjutkan, mm-mm, ataukah nanti dia bisa berwirausaha. berwirausaha. Iya, intinya itu. Oke, Heeh, terima kasih banyak Bapak, sama-sama. Pak Oni. Demikian sahabat sedadu, perbincangan kita kali ini. Jadi jangan lupa untuk tetap belajar, bersemangat. Budaya kerja harus kita tanamkan di sekolah untuk bisa kita tahu bagaimana cara kita bekerja nantinya di industri, bagaimana kita bisa berusaha di industri, dan bagaimana apakah kita bisa melanjutkan nanti. Seperti itu. Terima kasih Bapak, sampai ketemu Sama-sama. lagi nanti Ya, kesempatan lainnya. terima kasih. Salam sukses. Salam sukses.